Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua, semoga sehat. Pasti di antara kalian buat yang baru main Vespa nih ada rasa kekhawatiran ya. Gimana menghadapi Vespa atau gimana caranya menggunakan Vespa untuk harian ya. Karena namanya motor klasik itu pasti ya teman-teman ada dong yang namanya ya mogok-mogok tipis-tipis mah ada lah ya, atau trouble-trouble dikit-dikit ya, faktor usia ya. Nah cuma gimana nih, gimana caranya supaya kita nih ya sebagai orang yang awam di Vespa atau baru belajar main Vespa atau baru pakai Vespa itu biar nggak panik, biar nggak biar nggak kaget atau biar nggak ngerasa aduh ini motor kenapa nyusahin banget gitu ya. Nah jadi di sini saya bakal kasih kalian beberapa tips ya, gimana caranya untuk mengenali Vespa kalian lebih dalam. Karena kunci dari kita mau pakai Vespa itu adalah kenali kendaraan kalian ya. Kenali kendaraan kalian dan jangan pernah kalian nganggap sepele kendaraan kalian gitu, terutama untuk kesehatannya. Oke, yuk sekarang kita bahas apa aja sih yang harus kalian kenali dari Vespa kalian. Oke, jangan kemana-mana, simak videonya sampai selesai. Nah, sekarang kita bahas dari hal yang pertama dulu yuk teman-teman ya. Yang pertama itu kalian harus sering-sering pakai Vespa kalian ya gitu. Jadi kesalahannya, banyak kesalahan dari teman-teman yang baru main Vespa itu jarang pakai Vespanya. Jadi bikin kalian itu nggak mengenali karakter dari si Vespa kesayangan kalian gitu teman-teman ya. Nah kalau saya sendiri ya teman-teman, itu kebiasaannya adalah ketika baru beli Vespa itu selalu saya ini teman-teman ya, selalu saya bawa untuk jalan yang agak jauh. Kayak misalnya kalau di Bandung itu saya ajak ke Ciwidey, ajak ke Lembang ya, ajak ke Pangalengan gitu. Nah itu adalah salah satu cara saya untuk supaya saya lebih kenal dengan Vespa saya teman-teman gitu. Biar apa sih kita kenal Vespa kita lebih jauh? Ya sebenarnya gampang aja teman-teman, supaya kita sebagai ridernya itu tahu karakternya gitu. Kayak contoh yang paling gampang ya, karakter pengeremannya ya kan, terus sela masukin giginya gitu, atau misalkan sela untuk nyalain motornya berapa kali sela gitu ya. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi semakin kalian sering pakai, semakin kenal juga kalian dengan Vespa kalian. Wah itu isinya garasnya asik banget tuh gitu ya. Jadi supaya ini juga teman-teman, andai kata di jalan kalian misalkan nih kalian lagi pergi kemana, terus tiba-tiba Vespa kalian tiba-tiba di sela-sela nggak bisa gitu kan. Nah biasanya kalau rider yang udah kenal dengan Vespanya tuh pasti tahu, oh ini kenapa nih gitu, penyakitnya apa. Nah biasanya tuh udah tahu gitu loh. Dan memang itu sebenarnya butuh waktu yang lumayan lama ya teman-teman ya. Mungkin bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, bahkan ada yang bisa 6 bulan. Itu tergantung dari kitanya sendiri dan dari Vespanya juga ya gitu teman-teman. Jadi buat kalian yang baru beli Vespa, pakai Vespanya teman-teman. Jangan cuma dipajang doang, jangan cuma diliatin. Kecuali kalian beli emang buat pajangan. Tapi kalau kalian pakai berencana buat dipakai harian, mau dipakai buat touring gitu ya, pergunakanlah Vespa kalian. Poin yang kedua ya teman-teman. Yang kedua itu kalian jangan lupa untuk prepare Vespa kalian sebaik mungkin ya. Nah, prepare sebaik mungkin tuh gimana Kang? Jadi misalkan kalian baru ngambil Vespanya. Nah, jangan lupa buat kalian bawa ke bengkel langsung teman-teman. Biar apa sih Kang? Nah, jadi
Namanya motor tua itu tuh kondisinya benar-benar gimana tangan kita ya guys. Nggak bisa kayak misalkan motor baru atau mobil baru yang ya kendaraan baru lah intinya yang hanya dengan ngikutin maintenance booklet itu kalian bisa mendapatkan performa yang maksimal. Nah, untuk motor-motor yang less teknologi kayak gini, kayak Vespa gitu ya, dan umurnya juga udah lumayan tua, hal seperti itu tuh agak susah buat diterapin karena ya namanya motor tua itu banyak part-part yang mungkin sudah lawas ya teman-teman, yang mana udah nggak bisa lagi kita setel atau kita setting mengikuti standar pabrik atau kita perlakukan seperti standar pabrik. Kayak contohnya setelan karbu aja. Nah kan Vespa itu punya pedoman ya seperti apa setelan karburator yang pas. Nah tapi nggak semua motor itu settingannya sama guys. Banyak banget faktor-faktor yang mempengaruhi Vespa kalian itu enak atau enggak gitu ya. Jadi nggak cuma hanya kita berdasarkan teori aja. Teorinya adalah seperti ini misalkan gitu ya, setel karbu nih. Setel karbu itu yang benar adalah tutup dulu ke kanan lalu putar ke kiri 2,5 putaran misal kayak gitu. Nah apakah itu berlaku untuk semua Vespa? Oh tentu tidak guys ya. Banyak hal-hal yang tidak berlaku untuk Vespa satu sama lainnya gitu ya. Settingan Vespa Super saya dengan Vespa Sprint saya bisa jadi berbeda. Nah itulah yang makanya saya bilang kalian ketika baru beli Vespa bawa ke bengkel untuk mendapatkan performa optimalnya ya. Minimal paling nggak kalian udah setel karbu sesuai dengan karakter kalian sendiri, terus oli udah diganti sama kalian sendiri, kampas rem contohnya ya, atau misalkan kampas kopling gitu. Jadi apa teman-teman, ketika kalian pergunakan untuk sehari-hari, untuk sebagai komuter harian, itu kalian gak khawatir lagi. Karena apa? Kalian udah ganti sendiri ya kan, ganti sendiri sama digantiin sama pemilik sebelumnya kan lebih tenang kalau kita ganti sendiri kan. Karena apa? Kita yang melakukan langsung gitu. Kita kan pasti lebih percaya sama diri kita sendiri dong ya toh. Nah kayak gitu ya teman-teman. Jadi prepare Vespa kalian sebaik mungkin. Ketika kalian baru ngambil, bawa ke bengkel, ada yang kurang-kurang dibenahi, ada yang rusak diperbaiki, ada yang kurang enak dibikin lah sampai enak, sampai cocok sesuai dengan karakter kalian. Ketiga ya, buat teman-teman yang baru awal banget main Vespa atau baru punya Vespa ya, ini Vespa pertama kalian, jangan lupa banyakin link teman-teman ya. Banyakin link untuk apa? Untuk ya teman-teman yang sesama pemakai Vespa gitu. Jadi caranya itu kalian bisa ikut join sama komunitas ya teman-teman. Komunitas Vespa kan banyak ya gitu. Kalian bisa join komunitas atau kalian bisa join kalau zaman dulu tuh ada mailing list gitu ya, atau misalkan grup Facebook. Nah kayak gitu-gitu teman-teman. Jadi itu memperkaya pengetahuan kalian tentang Vespa. Atau sering-sering misalkan kalian nonton YouTube gitu ya, ya contohnya channel saya ini teman-teman, anjir promosi ya, contoh itu mah ya, contohnya begitu gitu. Atau banyak kok channel-channel Vespa yang bahas Vespa tuh banyak banget ya teman-teman. Ada siapa, Ravespa, ada Den Dimas, ada siapa lagi, banyak lah pokoknya gitu. Nah kalian tontonin tuh, karena biasanya ilmunya tuh bermanfaat teman-teman ya. Jadi kalian bisa serap ilmu dari situ, bisa bisa dapat pengetahuan tentang Vespa kalian juga dari situ gitu. Karena ya gini teman-teman, namanya kalian baru main Vespa ya, baru kenal sama Vespa kalian, itu pasti pasti ada aja namanya kekhawatiran kita akan Vespa kita gitu loh. Kayak misalkan, aduh mau dibawa jalan jauh takut mogok nih, nanti kalau misalkan sampai amit-amit kejadian mogok gimana nih caranya. Nah paling nggak dengan kalian nonton nonton channel-channel seperti itu, atau kalian bergabung dalam suatu komunitas, kalian bisa dapat penyelesaiannya ketika kalian trouble di jalan ya, misal contohnya kayak gitu.
kan enak tuh, kayak misalkan kita jalan jauh tapi kita udah punya ilmunya nih, kita udah siap gitu, kayak ini kalau misalkan mogok, misalkan karbunya mampet, kita tahu cara menanganinya, ya kan. Lucu juga nih Jeep nih pakai pelek Jeep nih lama. Kayak gitu teman-teman. Jadi perbanyaklah komunitas, perbanyaklah ilmu, perbanyak literasinya teman-teman ya, gitu. Sering-sering nonton video, sering-sering baca buku, atau sering-sering ngobrol dengan bengkel, dengan teman-teman komunitas gitu ya, supaya apa ya, supaya kalian banyak ilmu tentang Vespa kalian. Yang terakhir nih, ini penting banget nih guys, pokoknya jangan sampai enggak ya, jangan sampai tidak kalian lakukan. Walaupun agak nyeleneh, tapi percayalah ini akan efektif sekali memberikan ketenangan kalian ketika berkendara Vespa tua kalian ya. Apa itu? Berserah diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi beneran guys, ini kalau kalian dalam setiap perjalanan itu kalian menyerahkan semuanya pada Tuhan ya. Ya Allah, saya berserah diri ya Tuhan, saya serahkan semuanya kepadamu, hidup dan mati saya serahkan kepadamu, sambil kalian berdoa, lindungilah saya dalam perjalanan, jauhkanlah saya dari kesulitan gitu ya. Nah, percaya deh, itu akan memberikan kalian ketenangan batin ketika kalian menggunakan Vespa. Karena jujur aja, salah satu problem yang dialami oleh pengguna motor tua ya, gak cuma Vespa doang teman-teman, motor dan mobil tua itu adalah rasa khawatir dalam diri, takut motornya monggok atau takut mobilnya monggok, ya kan? Pastilah itu. Saya juga jujur sampai sekarang pun masih teman-teman ada rasa khawatir seperti itu ya, apalagi kalau misalkan Vespanya belum diservis gitu ya, atau belum belum ke bengkel gitu. Nah, ada rasa seperti itu tuh nggak bisa dipungkiri, walaupun udah bertahun-tahun main Vespa, tapi itu adalah perasaan yang lumrah gitu. Karena apa? Karena kita tahu ini motor usianya udah tua dan anything can be happen. Apapun bisa terjadi dengan motor tua. Nggak usah motor tua, motor baru aja tiba-tiba mogok bisa kan, apalagi motor begini gitu. Gitu teman-teman. Jadi sebelum kalian jalan, sebelum kalian riding, berdoa sama Tuhan, minta sama Tuhan, ya Tuhan, mudahkan perjalanan saya, berikan saya kemudahan dalam perjalanan, jauhkan saya dari kesulitan, dan lindungilah saya dalam perjalanan. Gitu teman-teman ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu buat kalian yang baru mungkin baru beberapa hari atau beberapa bulan main Vespa. Pastilah saya juga ngerasain kok dulu waktu awal-awal main Vespa tuh ada rasa khawatir yang berlebihan untuk menggunakan Vespa sebagai motor harian ya, karena ya itu salah satu faktornya itu adalah usia teman-teman ya, umur yang sudah tidak lagi muda gitu. Apakah dengan usia yang tidak lagi muda ini Vespa ini masih bisa bertahan di tengah kejamnya gempuran motor modern? Ya nggak tahu gitu ya teman-teman gitu. Nah, kita nggak pernah tahu, dan kita juga nggak bisa ngomong apa-apa. Makanya poin nomor 4 itu adalah poin paling penting ya. Oke guys, sampai ketemu di video berikutnya. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa ditekan tombol like. Kalau kalian belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Oke, see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.